tentang sahabat Abu Thalhah. Beliau punya banyak kebun kurma. Wa kana habba amwalihi ilaih bayroha atau biroha. Dan kebun kurma yang paling dicintai oleh Abu Thalhah ini namanya Bayroha. Tempatnya strategis, ada di depan masjid. Dan ibarat kata kayak di alun-alun lah. Ya, coba tanah alun-alun sekitar semeter pira. Paling mahal hadirin. Kormanya paling bagus, tempatnya paling mahal. Wa kanat mustaqbilatal masjid, ada di depan masjid. Masjid Agung lah, Masjid Nabawi mungkin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Rasulullah itu ya beberapa kali masuk ke kebun tersebut dan minum air darinya karena airnya sejuk, airnya bagus. Falamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak akan pernah kamu sekalian mencapai kebaikan, nggak pernah bisa dapat kebaikan, kata Allah, sehingga kau infakkan, kau berikan mimma tuhibbun, harta yang kau cintai. Mohon maaf hadirin, kebanyakan dari kita sedekah dan infak yang kita berikan adalah harta turahan. Yo ya, leres mboten? Nanti habis isya ada kaleng lewat, sing dianjingna duit recehan apa duit sing gede? Tak kau nih kira-kira sing dilebokna recehan apa duit sing gede? Nang sakit sampean nang 1.000 karo 5.000, sing dilebokna sing 5.000 apa 1.000? Jujur jawabnya ya. Padahal perintahnya Allah, kamu nggak akan bisa dapat kebaikan sebelum kau infakkan harta yang kau cintai. Harta yang kau, cara Tegal ngomong, harta yang kau empling-empling. Empling-empling apa maksudnya? Harta yang kau apa? Yang dijaga, apa yang disimpan. Ya, harta yang berharga. Dan kita nggak akan bisa dapat kebaikan sebelum melakukan itu hadirin. Sebelum melakukan itu ya. Yang belum pernah melakukan ini dalam hidupnya, silahkan sepisan-pisan boran. Nggak tahu apa harta yang dicintai, kasihkan. Kemudian qama Abu Thalhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian Abu Thalhah menghadap kepada Rasulullah kemudian berkata, ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, Allah berfirman, tidak akan bisa sampai kebaikan kepada kita sehingga kita ini menginfakkan harta yang paling kita cintai. Wa inna habba mali ilayya bayroha. Ya Rasulullah, harta yang aku cintai adalah bayroha, kebun kurma yang sangat indah, sangat bagus, menghasilkan kormanya bagus. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala. Sesungguhnya mulai detik ini, mulai hari ini, saya sodakohkan kebun kurma saya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Arju birraha wa dhukhraha indallah. Aku mengharap kebaikannya dan aku mengharap ini sebagai bekal besok di akhirat ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kepada Rasul. Fadhha ya Rasulullah haitsu arakallah. Udah wis terserah panjenengan jeung Nabi, ini kebun kurma mau diapakan, terserah panjenengan, mau dijual, mau diwakafkan, mau buat siapa, mau buat perjuangan siapa, mau dikasih, terserah jenengan ya Rasulullah. Lihat pasrahnya sahabat ini hadirin sama Kanjeng Nabi. Jadi dia ini mungkin takut salah dalam membagi hartanya, takut salah dalam menginfakkan hartanya.
atau mungkin sebagai ta'aduban, sebagai rasa adab kepada gurunya yaitu Rasulullah SAW. Wis yang Nabi kula pasrah bongkokan maring panjenengan. Mau buat jenengan monggo, mau buat perjuangan Islam silahkan, mau dibagi ke siapapun orang miskin silahkan ya Rasulullah. Saya pasrah. Ini jarane Abu Thalha. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Bakhin dzalika malun rabih." Oh, hebat teman. Ini harta yang menguntungkan. Dzalika malun rabih. Diulang lagi. Ini harta yang menguntungkan wahai Abu Thalha. Kon temenan apa? Ya, contoh ada orang misal main tanah maring Habibmu 10 meter misalkan. Beb ke ngonjenengan pan nggo pondok monggo. Kon temenan apa? Timek batuke. Waras belah ya. Barangkali ada dan tidak sedikit yang seperti ini hadirin. Orang hilang-hilang nah ana wong si model kayak gini ada. Kata Rasulullah ini harta yang menguntungkan. Kon enggak nyesel wahai Abu Hurairah? Enggak. Waqad sami'tu ma qulta. Aku telah mendengar apa yang kau ucapkan. Wa inni ara an taj'alha fil aqrabin. Coba lihat bagaimana bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan orang yang bergelimang harta. Dan perjuangan Islam saat itu sangat membutuhkan dana yang besar hadirin. Tapi lihat bijaknya Nabi Muhammad. Ketika Abu Thalha mengatakan terserah jenengan wahai Kanjeng Nabi. Ya Abu Thalha, saya punya pendapat. Bagaimana kalau saya berikan kepada keluargamu, kepada kerabatmu yang membutuhkan? Karena kerabatmu ada yang miskin, saya bagikan kepada mereka. Bagaimana? Qala Abu Thalha, af'alu ya Rasulullah. Aku akan kerjakan ya Rasulullah sesuai dengan perintahmu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Thalha fi aqaribihi wa bani ammihi. Kemudian Abu Thalha memberikan itu sebagian hartanya untuk keluarganya, dibagi. Kerabat-kerabatnya, kemudian anak-anak dari pamannya dibagi. Anak pamannya berarti apa? Sepupunya dibagi. Oh, ada yang miskin dibagi. Dan memang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau bicara afdolnya kita mengeluarkan zakat. Mengeluarkan apa? Zakat. Itu afdolnya kepada siapa? Kepada minal aqrabin, kepada kerabat kita yang paling dekat hadirin. Jangan sampai kita memberikan harta, memberikan zakat sampai keluar kota, tapi ternyata ada saudara kita yang masih membutuhkan. Gak bisa, harus yang paling dekat. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan, bagikan kepada saudaramu Abu Thalha, dibagi Abu Thalha. Ini bijaknya Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau mengatakan sudah saya ambil semuanya Abu Thalha untuk perjuangan Islam, sah-sah saja. Abu Thalha yang memberikan, tapi lihat bijaknya Rasulullah, kerabatmu yang dekat Abu Thalha dibagi. Kalau bicara tentang keutamaan sedekah sunnah, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Suyuti bahwasanya sedekah sunnah punya 5 pahala. Yang terakhir yang paling besar 900.000 kali lipat itu diberikan kepada orang alim atau orang ahli fikih atau tempat-tempat ilmu agama. Cuman kalau seandainya zakat ini hadirin diutamakan fakir miskin dari keluarga kita. Paham ya? Kita sudah rumah tangga sendiri. Mungkin alhamdulillah diberikan kecukupan. Alhamdulillah kita punya adik, punya kakak, sudah berkeluarga misalkan. Ternyata mereka kekurangan, lebih afdol diberikan kepada mereka zakat kita daripada kepada orang lain. Paham nggih? Paham mboten? Nah, makanya dalam hal apapun hadirin, panjenengan apa istilahnya korban, kerabat dekat, tetangga dekat diperhatikan hadirin. Panjenengan fitrah, keluarga dekat, kerabat dekat yang diperhatikan. Paham nggih? Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.